semuanya, selamat datang di video kami yang berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara di Era Digital, Menjaga Privasi dan Berpartisipasi Cerdas di Dunia Maya. Kita hidup di zaman di mana teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar, berbelanja, kita bisa bekerja, bahkan kita juga bisa mendapatkan pendapat secara online. Tapi di balik itu, kita juga memiliki tantangan seperti penyalahgunaan data pribadi, hoaks, ujaran kebencian, dan kurangnya kesadaran hukum di dunia maya. Lalu, kita sebagai warga negara Indonesia, kita ini memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan undang-undang baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Hak untuk memperoleh pendapat serta dilindungi datanya, dan kewajiban untuk menghormati orang lain, menaati hukum, serta beretika dalam menggunakan teknologi. Nah, dasar hukumnya itu dijelaskan antara lain yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F tentang hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Lalu yang kedua Undang-Undang Pasal 1945 Pasal 27 ayat 1 tentang kewajiban menjunjung hukum. Lalu yang ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Lalu yang keempat Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi, mari kita bahas bagaimana warga negara bisa memanfaatkan ruang digital secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara, kita berhak untuk menikmati hasil kemajuan di teknologi tanpa merasa takut atau dirugikan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan diri dan lingkungannya. Ini bermaksud seperti mengakses informasi secara bebas, menyampaikan pendapat secara terbuka, dan mendapat perlindungan untuk penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan hal khusus bagi setiap individu. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa pemilik data berhak mendapat pemberitahuan jika datanya disalahgunakan, menolak pemrosesan data tanpa izin, dan menghapus data pribadi yang sudah tidak relevan. Ini bermaksud contohnya seperti saat kita mendaftar ke aplikasi atau situs web. Data seperti NIK, nomor telepon, dan alamat sering diminta. Sebagai pemilik data, kita berhak untuk tahu bagaimana sih data itu disimpan dan digunakan. Nah, selain itu, hak untuk menyampaikan pendapat di dunia digital juga dijamin oleh Undang-Undang ITE, asalkan tidak melanggar etika dan hukum. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan kritik di media sosial, itu boleh asal tidak menyerang pribadi atau menyebarkan kebencian. Hak digital bukan hanya soal kebebasan, tapi juga tentang perlindungan dan keamanan diri di dunia maya. Di balik hak yang kita punya, ada juga kewajiban besar yang harus kita jalankan agar ruang digital tetap aman dan beretika. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, hukum juga berlaku di dunia digital. Di dalam Undang-Undang ITE, beberapa pasal penting yang mengatur kewajiban warga digital antara lain Pasal 27 ayat 3, larangan mendistribusikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1, larangan menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain. Pasal 28 ayat 2, larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Sebagai warga digital, kewajiban kita adalah menggunakan media sosial dengan sopan dan santun, seperti tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan perhubungan digital atau cyberbullying, dan menghormati privasi orang lain dengan tidak mengunggah foto atau data tanpa izin. Contohnya, saat ini menerima informasi yang belum pasti kebenarannya. Kita wajib mencek dulu sumbernya sebelum menyebarkan. Dengan begitu, kita turut membantu menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang, mari kita bahas dua hal penting, yaitu isu privasi digital dan partisipasi publik di dunia maya. Yang pertama tentang privasi digital. Banyak kasus kebocoran data di Indonesia, seperti data pengguna dari lembaga publik atau aplikasi yang dijual bebas di internet. Padahal,
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 Ayat 2 menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib menjaga keamanan data pribadi yang dikelolanya. Kita sebagai pengguna juga punya peran untuk menjaga diri, seperti yang pertama, tidak sembarangan membagikan nick atau nomor telepon. Yang kedua, menggunakan password yang kuat, serta yang terakhir, tidak mengunggah data sensitif di media sosial. Kedua, soal partisipasi publik digital. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, atau mengeluarkan pendapat. Sekarang, partisipasi publik bisa dilakukan lewat platform digital seperti petisi online, kampanye sosial, dan diskusi publik. Namun, partisipasi ini harus dilakukan secara konstruktif, yang artinya disertai data yang benar, bahasa yang sopan, dan tujuan yang membangun. Contohnya, membuat kampanye lingkungan di media sosial atau ikut berdiskusi tentang kebijakan publik secara santun. Dengan begitu, partisipasi digital bisa jadi sarana memperkuat demokrasi, bukan menimbulkan perpecahan. Baik, dari semua pembahasan ini tadi, kita bisa simpulkan bahwa menjadi warga negara di era digital berarti menjadi pribadi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kita memiliki hak untuk berpendapat dan dilindungi datanya, tapi kita juga wajib menghormati hak orang lain dan menaati hukum. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J Ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, mari kita gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, mencari ilmu, berdiskusi dengan sopan, dan berkontribusi bagi bangsa. Jangan biarkan dunia digital dipenuhi dengan kebencian atau penyalahgunaan data. Mari jadi warga digital yang bijak, bertanggung jawab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap klik, komentar, dan unggahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya hak dan kewajiban warga negara di era digital. Salam warga digital yang cerdas dan beretika.